Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Man, kembali lagi nih bersama saya Muhammad Rangga Febrian di Gema Podcast Osiman 1 Bengkulu Utara periode tahun 2025-2026. Nah, for your information nih, bahwasannya Gema Podcast ini adalah program baru yang dirancang langsung oleh OSIM terbaru MAN kita nih, OSIM periode tahun 2025-2026. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kira-kira siapa nih? Nah, tamu kita pada kesempatan ini adalah Ketua dan Wakil Ketua OSIM MAN 1 Bengkulu Utara periode tahun 2025-2026. Nah, di sini nih teman-teman ada Fauzia Az-Zahra sebagai Ketua OSIM MAN 1 Bengkulu Utara dan ada Rizka Amini sebagai Wakil Ketua OSIM MAN 1 Bengkulu Utara. Boleh say hi dulu nih teman-teman. Hai. Nah, teman-teman, kita tanya-tanya dulu nih sama tamu kita nih, tamu yang terhormat, tamu yang luar biasa. Kita tanya-tanya nih bagaimana nih hari ini, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat banget. Nah, kok kelihatannya kayak wow banget nih, cerah-cerah banget. Luar biasa semangatnya nih. Nah, teman-teman nih, kira-kira bagaimana sih perasaan kalian nih awal-awal terpilih sebagai kandidat yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua terbaru OSIM-nya MAN nih. Gimana nih perasaannya? Wow, perasaan kami ya kayak kaget banget kan bisa terpilih gitu. Luar Jadi biasa banget. Seneng, iya. Tapi kayak lebih mikir sih, oh tanggung jawabnya lebih besar nih. Betul. apalagi kami cewek kan. Apalagi kalian harus ngurus bukan satu kelas satu tapi kelas, satu man Satu sih. man. Oke. Jadi mana ada yang belum bilang ini, nyusulin ini, mau ini, mau ini. Banyak. Apalagi kami masih di dalam proses pembajaran kan Kak. Jadi masih ada bingung-bingung dikit kan mau ngatur anak-anak mantu Oke. gimana. Ya pasti perasaannya senang nih. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih kita mau nuju pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin sering dipendam nih sama siswa-siswa, sama guru-guru dan bakal dijawab di podcast Gema Podcast MAN 1 Bengkulu Utara pada sore hari ini. Nah, pertanyaan pertama nih yang sering ditanyakan nih, bagaimana sih cara kalian berdua ini meningkatkan komunikasi nih antara OSIM dengan siswa, OSIM dengan guru di lingkungan madrasah kita nih? Gimana nih? Mungkin kalau dari Zia ya Kak, Oke. meningkatkan komunikasi antara siswa, guru di MAN 1 Bengkulu Utara ini agar tidak terjadinya miskomunikasi. Oke, berarti kita harus terbuka ya Kak ya? Iya terbuka. Kalau misalnya nggak terbuka, nanti ada yang ngomong dari belakang, Iya, ada betul. unek-unek orang dari belakang kan nggak enak gitu kan Kak kalau didengar. Jadi Oke. sebaiknya lebih terbuka daripada diomong dari belakang gitu sih. Oke. kalau menurut Nah, saya. kalau menurut Zia berarti kita harus menjalin komunikasi yang Iya. baik agar tidak betul banget. terjadinya miskomunikasi Iya. nih. Nah, kalau dari Rizka sendiri nih, bagaimana sih cara Rizka nih meningkatkan komunikasi nih antara siswa dengan guru, OSIM dengan siswa, OSIM dengan guru dan lain sebagainya nih? Nah, kalau menurut Rizka nih, ya kan yang pertama kan kita tuh harus terbuka. Tapi kami juga kayak menyediakan sarana untuk siswa-siswa, untuk guru-guru untuk menyampaikan saran untuk kami gitu. Terus kami juga sebaliknya meminta saran kepada guru-guru. Pastinya kan kayak nanti tuh banyak yang nggak pas nih sama program ataupun Keinginan mereka nih, keinginan ya. mereka gitu. Nah, jadi kita harus kayak membuka tempat untuk ruang mereka Iya. untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran mereka agar tidak terjadinya miskomunikasi tadi ya. Komunikasi Oke. itu sangat penting sih. Betul. Apalagi kalau misalkan ada yang ngomongin kita nih dari belakang, dia keluarkan unek-uneknya dari belakang nih. Kalau misalkan unek-unek kita nggak dikeluarin tuh kan, pasti kayak di dalam hati tuh ngedumel, kesel kan. Betul. Nanti ujung-ujungnya kayak males kerja, males kayak untuk ngebantu suatu program, suatu kegiatan itu kan kayak males kan. Iya, udah nggak ada rasa semangatnya lagi ya jadi Kak. itu harus, Oke. harus dikeluarin sih unek-uneknya gitu. Betul Rizka. Nah, setelah itu Rizka nih, Rizka kan sebagai wakil nih, wakilnya Zia nih ibaratnya. Nah, apa sih peran Rizka itu sebagai wakil OSIM gitu nah? Dan bagaimana sih cara Rizka itu bisa mendukung ketua dalam menjalankan tugasnya? Pastinya kalian memiliki visi
visi misi yang sama. Nah, gimana nih caranya Rizka nih untuk mendukung nih? Kalau untuk peran kan, kalau untuk mendukung pastinya Rizka cuman sebatas jabatan, kayak kan ada tuh beberapa yang cuman kayak numpang nama ibaratnya. Iya, gitu. betul. Yang pastinya bekerja sama. Mm-mm. Kami tuh akan bagi-bagi gitu loh Kak, misalnya Oke, bagi-bagi tugas gitu ya iya, Kak ya. misalkan yang ngajuin proposal siapa, yang kayak ini, pokoknya segala macam itu harus Iya, dibagi betul. rata. Enggak cuman Itu gitu aja yang Iya. kerja nah gitu. Nah, jadi semuanya tuh mendapatkan tugas, semuanya mendapatkan kayak bahwasanya dia dihargai Iya. gitu. Nah, di Osiman satu Bengkulu Iya, Utara ini. aksi nyata. Betul. Bukan cuman gimmick-gimmick doang gitu. Oke, berarti selalu mendukung Iya. ketua dalam menjalankan tugasnya. Seperti Iya, ini, program Gema Podcast Osiman satu Bengkulu Utara nih teman-teman. Itu adalah program dari mereka berdua nih. Nah, berarti kalian harus pokoknya menjalankan tugas kalian ya kan sebagai wakil dan ketua gitu. Nah, untuk menjalankan Gema Podcast Man 1 Bengkulu Utara ini agar dikenal oleh banyak orang. Nah, oke, selanjutnya nih Kak. Bagaimana sih cara kalian berdua itu menangani tekanan atau cara kalian nih menghadapi kritikan dari guru, siswa atas sistem program kalian berdua nih? Nah, mungkin nih ada beberapa siswa, ada beberapa guru yang kurang setuju nih dengan adanya program podcast gitu. Nah, jadi gimana tanggapan kalian? Bagaimana cara kalian itu menghadapi kritikan tersebut? Nah, gimana nih? Nah, itu kembali lagi kepada kami berdua ataupun kepada anggota kami kan nih Kak. Jadi tanggapan kami untuk nyari solusi gitu kan Kak, Iya, betul. atas kritikan dari guru-guru atau siswa-siswi di masa Bengkulu Utara ini. Mungkin terkhususnya kepada guru-guru tuh lebih baik kami menanyakan apa salah kami gitu. Iya betul, misalkan ada kayak kritikan tuh mending disampaikan, nggak dikeluarkan diunek-unek gitu ya Kak ya. Daripada diomongin gitu kan, kok gini, lebih baik ditanyain apa sih masalahnya, apa salah kami gitu, biar bisa menjadi introspeksi kita gitu, nah evaluasi betul. Ya betul, itu kan kembali lagi pada komunikasi. Kalau Rizka sendiri nih, bagaimana tanggapan Rizka cara menghadapi kritikan dari guru atau mungkin teman-temannya Rizka sendiri nih kayak kurang setuju dengan adanya program podcast gitu? Nah, kalau untuk Rizka sih pasti banyak kan, mungkin ada sebagian yang mendukung, pasti juga ada banyak juga yang kayak kurang setuju gitu kan. Iya betul. Pastinya oke, ibaratkan kami terima nih kritikan dari kalian, tapi kami akan memperlihatkan kayak ini loh membuktikan gitu ya Kak. Betul. Ya, supaya kayak orang tuh pastinya juga kayak oh ternyata benar ya gitu. Oh ternyata maju nih Gema Podcast satunya. Mungkin gitu. bisa jadi Mani dikenal dengan Gema Podcastnya yang menarik nih. Oke, betul. Nah, keren banget nih jawaban dari ketua dan wakil ketua OSIM Man 1 Bengkulu Utara nih teman-teman. Nah, terus nih teman-teman, apa sih yang kepikiran kalian nih ketika kalian tuh ingin mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua? Sedangkan kalian berdua nih perempuan nih, sama-sama perempuan. Biasanya kan laki-laki pemimpin, perempuan wakil atau perempuan ketua, wakil laki-laki. Nah gitu. Nah ini perempuan-perempuan nih teman-teman, menarik sekali nih. Nah jadi apa aja nih yang mendorong kalian untuk berani maju menjadi ketua dan wakil ketua OSIM? Kalau ditanya apa aja, ya pasti banyak ya Kak. Pasti banyak kan Kak. Nah kira-kira nih apa aja sih Kak yang paling wow dan paling membara nih gitu? Nah ini cerita dikit aja ya Kak. Ya boleh. Awal pertama kali itu kami nggak mau nyalon gitu kan. Kami kayak masih ragu gitu kan. Mungkin masih pesimis ya gitu. Masih pesimis gitu kan. Apalagi kami cewek, masih mikir emang kami bisa gitu ngatur anak man. Nggak kami sendiri aja, ngatur diri sendiri aja. Belum gini kan, apalagi mau ngatur anak-anak man gitu yang berapa siswa gitu kan Kak. Terus tuh tiba-tiba ada teman gitu nyupport kami. Oh berarti guru-guru juga mendukung. Iya, guru juga jadi supporter kami gitu kan Kak. Jadi kayak kami, ayolah coba Riz gitu. Nah hanya itu aja? Iya dong. Tapi kayak kami di sini ngeliatin loh kayak bahwa nggak cuma laki-laki aja yang bisa, perempuan juga bisa loh. Berarti kita harus kayak mengurangi kesenjangan nih teman-teman antara laki-laki dan perempuan. Karena banyak sekali nih yang berpikir, berasumsi bahwasanya perempuan tuh nggak bisa apa-apa nih. Padahal perempuan bisa gitu. Nah, paham?
Paham dong, pasti paham dong. Apalagi perempuan tuh sering dibilang lemah, sering dibilang apa, no. Selalu Iya. ketergantungan sama laki-laki. Enggak. Oke, Enggak wah banget keren sih. banget nih. Perempuan juga bisa maju. Berarti kalian harus membuktikan nih bahwasanya perempuan berguna Harus. gitu. Makanya itu tadi bukti apa? Aksi nyata. Dan di sini kami siap untuk menunjukkan itu. Wah, keren banget nih. Oke, oke. Nah, yang terakhir nih, apa sih yang akan kalian sampaikan gitu nah kepada untuk pesan atau motivasi nih untuk kepada penerus kalian berdua nih, penerus OSIM, ketua dan wakil ketua OSIM Man 1 Bengkulu Utara di tahun 2027 dan 2028. Oke. Atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya nih ada yang adik-adik kelas pengen wah terinspirasi atau kakak-kakaknya memotivasi nih. Jadi mereka tuh termotivasi dengan aksi nyata kalian berdua nih. Nah, kira-kira apa nih pesan yang kalian sampaikan? Pesan kami mungkin lebih baik lagi untuk kedepannya. Betul. Terus program OSIM yang di Iya, periode Mama. kami gitu kan, yang atau di atas periode kami gitu Oh, kan, yang sebelum-sebelumnya diteruskan. gitu. Nah, yang baiknya jangan niru yang buruknya gitu. Oke. Jadi yang baiknya. Berarti yang baik diteruskan nih. Iya. Yang mungkin yang apa bisa dikatakan kurang menarik nih Kurang dan menarik, kurang iya. banyak peminatnya, Iya. mungkin bisa diperbaiki, Iya. di rebranding Iya. gitu ya Kak ya. Oke. Nah, selain itu Kak, pesannya lagi nih untuk penerus-penerus kalian nih. Mungkin untuk penerus OSIM pada periode setelah kami, mungkin kalian harus banyak-banyak belajar agar bisa menjadi lebih baik daripada kami gitu. Misalnya kalau ada masalah atau ada kesalahan, kalian bisa belajar dari masalah tersebut. Betul nih. Ya. Berarti harus komunikasi harus dijalankan. Iya, Berarti pesannya komunikasi, forum Iya. discussion dan pokoknya meningkatkan Man 1 OSIM Man 1 Bengkulu Utara nih lebih dikenal di luar sana. Iya. Nah, juga nih kami ucapkan terima kasih nih kepada Yayasan Wahda Islamiyah Bengkulu Utara dan kepada Bank Muamalat Kota Argamakmur dan Optik Berkah Kota Argamakmur nih yang telah membantu kami dalam menjalankan Gema Podcast OSIM Man 1 Bengkulu Utara ini, yang telah memberikan sponsorship, yang telah memberikan bantuannya sehingga acara ini hari ini adalah hari pertama podcast ini dimulai. Nah, untuk teman-teman semua dan untuk Bapak Ibu guru, kami harap semoga podcast ini berjalan dengan lancar. Dan mungkin di periode selanjutnya bakal dikembangkan lebih menarik dan lebih wow lagi nih. Ya. Nah, mungkin teman-teman boleh say hi dulu sebelum kita pamit undur diri. Say hi dulu sama itu. Halo. Oke. Say goodbye. Nah, jadi teman-teman terima kasih atas kesempatannya, atas waktu yang telah menonton nih video kami nih, podcast kami nih. Terima kasih, semoga bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIM selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.